Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar saya hari ini dengan judul Data Science untuk Bisnis, Strategi Efektif dalam Keputusan dan Efisiensi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Amanda. Di sini saya akan menjadi narasumber dalam acara webinar hari ini. Saya merupakan mahasiswa S1 Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Telkom Bali dan mahasiswa MSIB Kampus Merdeka batch 7 di BISA AI Academy, dan saya mengambil aktivitas Data Science. Oke. Di sini tujuan pembahasan yang pertama, memahami konsep dasar data science dalam bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi jenis data yang relevan bagi bisnis. Yang ketiga, memperkenalkan alat dan teknik dasar data science. Yang keempat, mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, menyediakan langkah-langkah praktis untuk implementasi data science. Dan yang terakhir, mengatasi tantangan dalam penerapan data science. Adapun agenda pembahasan webinar hari ini, yang pertama, pengenalan data science dalam bisnis, yang kedua, jenis data, yang ketiga, alat dan teknik analisis data, yang keempat, strategi efisiensi operasional, yang kelima, implementasi data science dalam bisnis, yang keenam, tantangan dan solusi dalam penerapan data science. Nah, jadi apa itu data science? Jadi data science adalah bidang ilmu yang menggabungkan berbagai teknik, algoritma, dan metode ilmiah untuk mengekstraksi informasi dan wawasan yang bermanfaat dari berbagai jenis data, baik yang terstruktur, misalnya tabel, database, maupun yang tidak terstruktur seperti teks, gambar, atau suara. Data science mencakup banyak disiplin ilmu seperti statistik, matematika, pemrograman, serta teknik machine learning dan artificial intelligence. Jadi dalam bisnis, data science digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari data yang ada, yang bisa diterapkan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Jadi konsep dasar dari data science adalah penggunaan data untuk memperoleh wawasan yang bisa digunakan dalam situasi bisnis nyata. Jadi dalam hal ini, data menjadi aset yang sangat berharga. Data science mengubah kumpulan data besar menjadi informasi yang dapat dipahami dan diterapkan untuk mengatasi masalah bisnis, meningkatkan strategi pemasaran, merancang produk yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan, serta meningkatkan operasional secara keseluruhan. Peran data science dalam bisnis. Jadi data science itu memainkan peran yang sangat penting dalam dunia bisnis saat ini. Jadi dengan pemanfaatan data yang tepat, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi yang berujung pada peningkatan performa bisnis. Jadi salah satu manfaat utamanya adalah membantu perusahaan untuk lebih memahami tren pasar, memprediksi perilaku pelanggan, serta merespon kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan lebih tepat. Jadi contohnya dari peran data science dalam bisnis adalah bagaimana perusahaan retail dapat memanfaatkan analisis data untuk memahami pola pembelian pelanggan. Dengan menganalisis data transaksi, perusahaan dapat memprediksi produk apa yang akan populer di masa depan. Jadi sehingga mereka dapat menyesuaikan persediaan dan merencanakan stok barang dengan lebih akurat. Selain itu, data science juga digunakan untuk meningkatkan personalisasi dalam pemasaran, seperti menawarkan rekomendasi produk yang disesuaikan dengan preferensi individu pelanggan. Selain itu juga data science juga berperan dalam pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi operasional. Jadi misalnya dalam industri manufaktur, data yang diperoleh dari sensor dan perangkat IoT itu dapat digunakan untuk memantau mesin dan mencegah kerusakan yang tidak terduga, yang pada gilirannya dapat mengurangi downtime dan biaya pemeliharaan. Jadi penerapan data science dalam bisnis itu telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan mengambil keputusan.
Jadi dengan memanfaatkan data secara efektif, perusahaan dapat memperoleh wawasan yang berharga untuk memahami pasar, meningkatkan layanan pelanggan, dan mengoptimalkan operasional mereka. Nah, jenis data yang digunakan dalam data science. Jenis data ada data internal dan eksternal. Jadi dalam data science bisnis, data yang digunakan dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang kategori utama yaitu data internal dan eksternal. Jadi kedua jenis data ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan membuat keputusan berbasis data. Jadi data internal itu adalah data yang dihasilkan dari kegiatan internal perusahaan. Data ini mencakup berbagai informasi yang berkaitan langsung dengan operasional dan performa perusahaan. Contohnya itu dari data internal termasuk data penjualan, inventaris, data karyawan, transaksi keuangan, serta data pelanggan yang tercatat dalam sistem manajemen hubungan pelanggan. Jadi penggunaan data internal itu memungkinkan perusahaan untuk mengukur kinerja operasional mereka, mengidentifikasi tren pasar, dan memahami lebih baik perilaku serta preferensi pelanggan mereka. Lalu yang kedua ada data eksternal, yang dimana data yang berasal dari sumber di luar perusahaan. Jadi jenis data ini dapat mencakup informasi pasar, data cuaca, tren ekonomi, data media sosial, atau laporan industri yang berhubungan dengan sektor tempat perusahaan beroperasi. Jadi data eksternal ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bisnis dari luar seperti kondisi ekonomi global, perubahan regulasi pemerintah, atau opini pelanggan yang tercermin di media sosial. Misalnya, data cuaca bisa sangat berharga bagi perusahaan retail yang menjual produk musiman atau perusahaan pengiriman yang bergantung pada kondisi cuaca untuk memperkirakan waktu pengiriman. Jadi kombinasi data internal dan eksternal itu memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang pasar dan lingkungan yang mempengaruhi operasional mereka. Lalu jenis data, ada data struktur dan data tidak struktur. Jadi data struktur, data dalam data science bisnis juga dapat dibedakan berdasarkan struktur dan formatnya, yakni data struktur dan data tidak struktur. Jadi perbedaan antara keduanya ini penting untuk dipahami dikarenakan menentukan metode analisis yang digunakan. Yang pertama, data terstruktur. Nah, jadi data terstruktur ini adalah data yang memiliki format yang jelas dan terorganisir, sehingga mudah untuk disimpan dan dianalisis. Biasanya data terstruktur disimpan dalam bentuk tabel dengan kolom yang terdefinisi dengan baik, seperti database relasional. Jadi contoh dari data terstruktur ini termasuk data transaksi penjualan yang mencatat informasi seperti tanggal, produk, harga, jumlah, dan ID pelanggan. Data jenis ini mudah diproses menggunakan alat analisis data tradisional seperti SQL serta teknik statistik. Dengan data struktur, ini analisis yang dilakukan bisa sangat cepat dan efisiensi karena struktur data yang konsisten memungkinkan penggunaan alat otomatis untuk menggali wawasan. Kemudian yang kedua, data tidak terstruktur, yang dimana data yang tidak memiliki format tetap dan lebih sulit untuk dianalisis langsung dengan metode tradisional. Jadi jenis data ini bisa berupa teks bebas, gambar, video, audio, atau data dari media sosial yang tidak terorganisir. Misal, ulasan pelanggan di platform e-commerce, percakapan dalam email. Meskipun sulit dianalisis dalam bentuk aslinya, data tidak struktur sangat berharga dalam memberikan wawasan yang lebih mendalam. Jadi oleh karena itu, untuk menganalisis data tidak struktur seringkali digunakan teknik analisis teks seperti analisis sentimen, pengolahan bahasa alami, atau algoritma machine learning untuk mengekstrak informasi yang relevan dari data tersebut.
Jadi dalam dunia bisnis modern ini, jenis data yang digunakan dalam data science itu memiliki dampak besar terhadap cara perusahaan mengambil keputusan strategis itu. Jadi dengan memanfaatkan kombinasi data internal dan eksternal, serta memanfaatkan analisis data terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi perusahaan dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Kemudian alat analisis data. Jadi dalam data science terdapat berbagai alat dan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menganalisis data secara efektif. Jadi beberapa alat yang paling populer di dunia itu analisis data bisnis antara lain ada Python, R, SQL, Tableau gitu. Jadi masing-masing alat ini memiliki keunggulan sendiri dan digunakan untuk tujuan yang berbeda dalam alur kerja analisis data. Pertama, Python itu bahasa pemrograman yang sangat fleksibel dan memiliki berbagai pustaka atau library yang mendukung analisis data seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib gitu, untuk analisis statistik dan visualisasi. Jadi Python ini sering digunakan untuk pengolahan data besar, analisis statistik, dan penerapan algoritma machine learning. Jadi kelebihan Python ini itu kemampuannya dalam menangani berbagai jenis data, mulai dari data struktur hingga data tidak struktur. Jadi kemampuan untuk mengintegrasi berbagai teknis analisis dalam satu lingkungan kerja yang serbaguna. Lalu SQL yang dimana singkat struktur query language itu adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi basis data relasional. Jadi SQL ini digunakan untuk melakukan query pada database untuk mengakses, menggabungkan, dan memfilter data. SQL itu sangat penting bagi data science itu data science yang bekerja dengan data yang tersimpan dalam basis data besar dan memerlukan secara efisien untuk mengelola serta menarik data yang relevan untuk analisis. Di sebagian besar itu perusahaan menyimpan data mereka dalam sistem manajemen basis data relasional seperti MySQL, Microsoft SQL Server, dan lainnya. Sehingga kemampuan menguasai SQL sangat penting dalam dunia data science. Terus ada Tableau itu adalah alat visualisasi data yang memungkinkan penggunaan untuk membuat grafik interaktif dan dashboard yang menyajikan hasil analisis secara visual. Jadi di mana dengan Tableau ini data kompleks dapat dipresentasikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh pengambil keputusan, bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Gitu. Jadi Tableau ini mendukung berbagai jenis visualisasi seperti grafik batang, pie chart, dan peta geospasial, serta memungkinkan pengguna untuk menghubungkan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif. Jadi teknik dasar data science yang pertama analisis deskriptif. Jadi analisis deskriptif ini adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan data apa adanya dan memahami pola umum yang ada dalam data tersebut. Jadi tujuan dari analisis deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran tentang data yang sedang dianalisis dengan menggunakan statistik dasar seperti rata-rata, median, modus, dan standar deviasi. Jadi teknik ini sering digunakan di awal analisis data untuk memahami struktur dan karakteristik dasar data. Misal, dalam sebuah perusahaan retail, analisis deskriptif itu dapat digunakan untuk mengetahui rata-rata penjualan per bulan atau distribusi produk yang paling banyak terjual. Lalu yang kedua, analisis prediktif, yang dimana teknik yang lebih maju yang digunakan untuk memprediksi kejadian di masa depan berdasarkan data historis. Dengan menggunakan model statistik atau algoritma machine learning, perusahaan dapat meramalkan tren atau pola yang kemungkinan akan terjadi. Misal, dengan menganalisis data penjualan masa lalu, perusahaan bisa memprediksi jumlah produk yang akan terjual pada bulan berikutnya, atau memperkirakan permintaan produk tertentu berdasarkan tren musiman. Jadi teknik ini tuh sangat berguna untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan lebih terinformasi. Lalu
Yang terakhir ada analisis perspektif. Jadi analisis perspektif ini melangkah lebih jauh dengan memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan hasil analisis. Jadi setelah menganalisis data dan memprediksi kemungkinan kejadian di masa depan, jadi teknik ini memberikan saran tindakan yang dapat diambil untuk mengoptimalkan hasil atau mengurangi risiko. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang telah menggunakan analisis prediktif untuk memprediksi penurunan permintaan produk tertentu, itu bisa menggunakan analisis perspektif untuk menentukan strategi pemasaran atau promosi yang tepat untuk meningkatkan penjualan atau menyesuaikan stok barang agar tidak terjadi pemborosan. Jadi penggunaan alat dan teknik analisis ini sangat penting dalam membantu perusahaan mengoptimalkan keputusan berbasis data. Jadi alat seperti Python, SQL itu memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara efisien. Sementara teknik seperti analisis deskriptif, prediktif, dan perspektif itu memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi dengan menerapkan teknik analisis yang tepat, itu perusahaan dapat memanfaatkan data yang ada untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memahami perilaku pelanggan, serta meramalkan tren di masa depan. Strategi data science untuk efisiensi operasional. Nah, jadi yang pertama ada otomasi proses dengan data science, di mana data science khususnya melalui algoritma machine learning itu memiliki peran yang sangat besar dalam mengotomatisasi berbagai tugas rutin yang ada dalam operasi bisnis. Jadi salah satu contoh aplikasinya adalah pada proses pembayaran atau manajemen stok. Jadi proses-proses ini yang biasanya memerlukan waktu dan tenaga kerja manual itu dapat diotomatisasi dengan menggunakan model prediktif yang dilatih untuk mengenali pola dan membuat keputusan berdasarkan data yang ada. Sebagai contoh, algoritma machine learning itu dapat memantau pola pembayaran pelanggan, mendeteksi anomali dalam transaksi, dan secara otomatis menyetujui atau menolak pembayaran berdasarkan analisis tersebut. Jadi mengurangi risiko kesalahan manusia dan mempercepat alur kerja. Begitu juga dalam pengelolaan stok, sistem berbasis data science itu dapat memprediksi permintaan produk di masa mendatang dengan sangat akurat. Jadi misalnya perusahaan retail itu dapat menggunakan machine learning untuk menganalisis data penjualan historis dan mengotomatisasi penugasan stok yang sesuai untuk menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Di hal ini itu tidak hanya mengurangi biaya yang terkait dengan manajemen stok, tapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan karena barang yang mereka butuhkan lebih cepat tersedia. Jadi automasi ini mengurangi kebutuhan intervensi manual dan menghemat waktu dan memungkinkan staf untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Jadi selain itu, dalam dunia manufaktur juga data science sudah bisa digunakan untuk mengotomatisasi pemeliharaan mesin atau sistem. Jadi algoritma machine learning dapat memprediksi kapan mesin akan membutuhkan perawatan berdasarkan data historis tentang kinerja mesin dan faktor lingkungan yang relevan. Jadi dengan cara ini, perusahaan itu dapat menghindari kerusakan mendadak yang dapat menyebabkan gangguan produksi dan mengurangi biaya perawatan yang tidak perlu. Lalu yang kedua, pengoptimalan proses. Jadi data science sangat efektif dalam membantu perusahaan menemukan efisiensi dalam proses bisnis dan memberikan solusi untuk mengoptimalkannya. Jadi dalam banyak kasus, perusahaan itu mungkin tidak sepenuhnya menyadari di mana letak masalah atau potensi penghematan biaya hingga data dianalisis dengan mendalam. Jadi misalnya dalam proses logistik, data science dapat digunakan untuk menganalisis waktu tunggu, pengiriman, dan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan keterlambatan. Jadi dengan menganalisis pola lalu lintas, kondisi cuaca, dan riwayat pengiriman sebelumnya, sistem berbasis data dapat mengoptimalkan rute pengiriman dan memperkirakan waktu kedatangan dengan lebih akurat. Jadi selain itu, dalam manajemen rantai pasokan,
Data science dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan bahan baku dan mengoptimalkan proses pengadaan. Jadi algoritma prediktif dapat menganalisis tren permintaan pasar, mengintervensi produk yang lebih laris, dan meramalkan volume permintaan di masa depan. Jadi hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan pengadaan bahan baku dengan biaya yang lebih rendah, menghindari pemborosan dan kelebihan stok yang dapat menyebabkan biaya penyimpanan yang tinggi. Jadi data science juga dapat digunakan untuk meningkatkan alur produksi dengan mengidentifikasi tahapan dalam produksi yang memiliki potensi untuk dioptimalkan. Jadi sehingga proses lebih cepat dan efisien. Pengoptimalan proses melalui data science tidak hanya terbatas pada aspek operasional yang langsung terlihat, tetapi juga mencakup optimasi sumber daya manusia. Jadi dengan menganalisis data kinerja karyawan, sistem dapat memberikan wawasan mengenai manajer dan tim yang berkinerja terbaik, serta area-area yang membutuhkan perbaikan. Misal, data science dapat menganalisis kecepatan respon tim, customer service, dan memberikan rekomendasi terkait pelatihan atau redistribusi tugas untuk meningkatkan produktivitas tim. Lalu yang ketiga, keputusan berbasis data. Jadi pengambilan keputusan berbasis data adalah strategi penting untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan keputusan dalam dunia bisnis yang sangat dinamis saat ini. Keputusan didorong oleh intuisi atau asumsi seringkali menghasilkan hasil yang kurang optimal karena tidak selalu mencerminkan situasi yang sebenarnya di lapangan. Sebaliknya, data science memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dengan menyediakan wawasan yang objektif didasarkan pada analisis data yang mendalam. Dalam praktiknya, perusahaan dapat menggunakan analisis prediktif untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Misal, dalam dunia pemasaran, itu perusahaan dapat menggunakan data pelanggan yang dianalisis untuk memutuskan produk atau layanan mana yang harus dipromosikan lebih banyak, atau saluran pemasaran mana yang harus dioptimalkan. Jadi, data pelanggan seperti riwayat pembelian, preferensi produk, dan interaksi sosial media memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku konsumen. Jadi, dengan informasi ini, pemasar itu dapat merancang kampanye yang lebih tepat sasaran. Jadi, tidak hanya meningkatkan penjualan, tapi juga membangun hubungan lebih baik dengan pelanggan. Keputusan berbasis data juga memungkinkan perusahaan untuk bereaksi lebih cepat terhadap perubahan pasar atau tren industri. Sebagai contoh, dalam industri otomotif, data science memungkinkan perusahaan untuk memprediksi permintaan kendaraan tertentu dan menyesuaikan produksi untuk menghindari kelangkaan atau kelebihan stok. Jadi di sektor perbankan itu keputusan berbasis data memungkinkan untuk menilai risiko kredit dengan lebih akurat, juga menggunakan analisis yang lebih objektif dan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah keuangan. Lalu, jadi strategis data science untuk efisiensi operasional itu sangat penting bagi perusahaan yang ingin tetap kompetitif di pasar yang semakin dinamis. Dengan mengotomatisasi proses, mengoptimalkan alur kerja, dan mendukung pengambilan keputusan, proses data dan perusahaan dapat mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat waktu respon. Jadi dengan kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang ada, jadi data science itu memberikan wawasan yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan meminimalkan risiko. Implementasi strategi ini akan membantu perusahaan untuk bertahan dan berkembang, terutama dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang. Jadi lalu ada implementasi data science dalam bisnis. Yang pertama itu memulai dari data yang ada. Jadi langkah pertama dalam implementasi data science ini adalah memulai dengan data yang sudah ada di perusahaan. Banyak perusahaan itu memiliki data yang tidak digunakan dengan optimal, baik itu data penjualan, keuangan, atau operasional yang sudah terkumpul selama bertahun-tahun. Sebelum melangkah lebih jauh, jadi perusahaan itu harus mengidentifikasi data yang mudah diakses dan relevan langsung dengan masalah bisnis yang ingin diselesaikan. Misal,
perusahaan retail itu bisa mulai dengan menganalisis data penjualan produk untuk mengidentifikasi tren dan pola pembelian yang dapat meningkatkan pengelolaan inventaris atau kampanye pemasaran. Jadi data yang ada ini perlu diperiksa kualitasnya. Apakah ada data yang hilang atau data yang tidak akurat, data yang perlu dibersihkan sebelum bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut. Jadi untuk itu proses pemeriksaan data atau data cleaning menjadi penting. Jadi data yang sudah bersih dan relevan itu akan memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan model prediksi yang lebih akurat. Jadi dalam tahap awal ini tujuan utama itu adalah untuk mengidentifikasi pertanyaan bisnis yang ingin dijawab dan kemudian mencocokkan dengan data yang tersedia. Sebagai contoh, sebuah perusahaan e-commerce bisa menggunakan data yang sudah mereka miliki seperti transaksi pembelian pelanggan untuk menganalisis kebiasaan belanja mereka. Jadi dengan menganalisis data ini, itu perusahaan bisa mulai memahami produk mana yang paling banyak dibeli. Jadi kapan waktu terbaik untuk menawarkan diskon dan segmen pelanggan mana yang perlu diberi pelatihan lebih. Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi penjualan dan pemasaran mereka bahkan tanpa perlu mengumpulkan data eksternal pada tahap awal. Lalu yang kedua, kolaborasi dengan tim IT atau data. Jadi untuk memaksimalkan potensi data science dalam bisnis, kolaborasi yang erat antara tim bisnis dan tim IT itu atau data itu sangat penting. Jadi tim bisnis memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan tantangan yang dihadapi. Perusahaan sementara tim IT atau data memiliki keterampilan teknis untuk mengelola dan menganalisis data. Jadi kolaborasi antara keduanya memastikan bahwa solusi yang dikembangkan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan bisnis dan dapat diimplementasikan secara efektif. Jadi tim IT ini memainkan peran utama dalam memastikan infrastruktur data yang tepat tersedia serta menjaga keamanan dan kualitas data. Jadi mereka juga bertanggung jawab dalam memastikan sistem penyimpanan dan pengolahan data dapat mendukung analisis yang diperlukan. Jadi di sisi lain juga tim bisnis akan memberikan wawasan tentang apa yang perlu dianalisis dan bagaimana hasil analisis akan diterjemahkan dalam keputusan bisnis yang konkret. Gitu. Misal tim pemasaran dan penjualan bisa bekerja sama dengan tim data untuk menentukan segmen pasar yang perlu diberi perhatian khusus berdasarkan analisis perilaku pelanggan. Jadi selain itu kolaborasi ini tuh sangat membantu dalam membangun dan mengembangkan model prediktif yang dapat memberikan manfaat nyata bagi perusahaan. Jadi dengan adanya komunikasi yang lancar antara tim bisnis dan IT, itu setiap langkah dalam pengumpulan data, pemrosesan dan analisis akan lebih terarah dan terfokus pada hasil yang diinginkan. Jadi kerjasama ini juga mempermudah proses implementasi solusi berbasis data science seperti dashboard atau aplikasi yang memudahkan pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan bisnis. Lalu yang ketiga, membangun budaya berbasis data. Jadi membangun budaya berbasis data di dalam organisasi itu sangat penting untuk memastikan bahwa data science dapat diintegrasikan secara efektif dalam proses pengambilan keputusan. Jadi budaya ini harus mendorong setiap anggota organisasi untuk memahami dan menghargai pentingnya data dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Hal ini bisa dimulai dengan memastikan bahwa seluruh organisasi itu memiliki akses ke data yang relevan dan dapat diinterpretasikan dengan mudah serta menyediakan pelatihan dasar mengenai pentingnya data bagi staf departemen. Sebagai contoh, perusahaan perlu menyusun pelatihan tentang cara membaca dan menganalisis data dengan menggunakan alat yang sederhana dan ramah pengguna. Jadi pelatihan ini tidak hanya untuk tim analitik atau IT, tapi juga untuk tim pemasaran operasional dan bahkan manajer puncak. Jadi
Tujuannya untuk memastikan bahwa semua karyawan memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana data dapat membantu mereka dalam pekerjaan sehari-hari, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pengumpulan dan analisis data yang lebih baik. Jadi budaya berbasis data itu juga mencakup aspek pengambilan keputusan yang didorong oleh data. Dalam organisasi yang mendorong budaya berbasis data, keputusan tidak lagi hanya didasarkan pada intuisi atau pengalaman semata, tapi melainkan didorong oleh wawasan yang diperoleh dari analisis data yang objektif. Misal, keputusan mengenai alokasi anggaran, pemasaran, atau pengembangan produk baru itu bisa didasarkan pada analisis data yang mengidentifikasi tren dan pola konsumen yang lebih kuat daripada hanya mengandalkan survei atau umpan balik pelanggan yang terbatas. Jadi, implementasi data science dalam bisnis itu memerlukan pendekatan yang struktur dan kolaboratif, dimulai dengan memanfaatkan data yang sudah ada, bekerja sama dengan tim IT dan data untuk memaksimalkan pemanfaatan data hingga membangun budaya yang mendukung keputusan berbasis data. Semuanya adalah langkah praktis yang akan membantu perusahaan mengintegrasikan data science dalam operasi mereka. Jadi dengan langkah-langkah ini, perusahaan tidak hanya bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk inovasi dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas di masa depan. Lalu tantangan dan solusi dalam penerapan data science. Jadi tantangan umum penerapan data science dalam bisnis memang menjanjikan banyak manfaat, namun tidak tanpa tantangan. Jadi salah satu tantangan utama adalah kekurangan data berkualitas. Jadi banyak perusahaan memiliki data yang besar, tapi data tersebut seringkali tidak terstruktur, tidak akurat, atau tidak lengkap. Jadi data yang buruk akan menghasilkan analisis yang tidak akurat, yang pada gilirannya itu dapat menyebabkan keputusan yang salah. Jadi untuk itu perusahaan perlu memprioritaskan kualitas data, termasuk membersihkan dan validasi data secara berkala agar dapat digunakan secara maksimal dalam analisis. Selain itu, keterbatasan teknologi. Jadi ini menjadi hambatan besar dalam penerapan data science. Kebanyakan terutama yang lebih kecil atau yang belum banyak berinvestasi dalam teknologi itu tidak memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk menyimpan dan mengolah data dalam jumlah besar. Jadi teknologi yang diperlukan untuk analisis data canggih seperti machine learning dan big data analitik seringkali memerlukan perangkat keras yang mahal dan perangkat lunak yang kompleks. Jadi ini bisa membatasi kemampuan perusahaan untuk menerapkan teknik data science yang lebih lanjut. Lalu yang ketiga, kurangnya pemahaman bisnis dan resistensi terhadap perubahan. Jadi kurangnya pemahaman bisnis tentang bagaimana data science dapat diterapkan dengan efektif juga menjadi tantangan. Yang dimana banyak perusahaan tidak memahami cara menghubungkan analisis data dengan tujuan bisnis yang lebih besar. Jadi tanpa pemahaman ini, inisiatif data science bisa saja gagal untuk memberikan nilai tambah yang nyata. Jadi terlebih lagi, resistensi terhadap perubahan itu di tingkat organisasi juga sering jadi penghalang. Jadi karyawan yang sudah terbiasa dengan cara tradisional dalam pengambilan keputusan itu mungkin merasa terancam dengan pendekatan berbasis data yang bisa menghambat adopsi teknologi dan budaya baru. Nah, lalu solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, jadi untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan dapat memulai dengan mengadakan pelatihan data science untuk karyawan, yang dimana pelatihan ini harus mencakup pengetahuan dasar tentang data science dan bagaimana
cara memanfaatkan data untuk mendukung keputusan bisnis. Jadi karyawan yang memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana data digunakan dalam analisis akan lebih terbuka untuk berkolaborasi dengan tim data dan IT, serta lebih siap untuk mengadopsi solusi berbasis data. Jadi pelatihan ini juga dapat mencakup pengenalan pada alat-alat analisis seperti Python, atau alat visualisasi seperti tabu yang dapat digunakan untuk mempercepat proses analisis. Yang kedua, investasi dalam teknologi adalah solusi penting. Perusahaan perlu menyediakan anggaran untuk membangun atau memperbarui infrastruktur TI yang mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data besar. Jadi termasuk membeli perangkat keras yang sesuai, memilih perangkat lunak analitik yang tepat, dan memastikan bahwa tim IT juga memiliki pelatihan yang memadai untuk mendukung penggunaan alat tersebut. Jadi investasi ini tidak hanya meningkatkan kemampuan analitik perusahaan, tetapi juga memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses analisis adalah data yang dapat dipercaya dan dikelola dengan baik. Lalu yang ketiga, membangun dukungan manajemen untuk mendorong perubahan budaya berbasis data. Jadi membangun dukungan manajemen ini juga sangat penting untuk mendorong perubahan budaya berbasis data. Jadi manajemen perlu menunjukkan komitmen mereka terhadap data science dengan menyediakan sumber daya yang cukup, serta mendorong budaya yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Jadi dengan dukungan dari manajemen diciptakan lingkungan di mana seluruh organisasi merasa didorong untuk mengintegrasikan data science dalam setiap proses bisnis dari pemasaran hingga operasional. Jadi ini akan mengurangi resistensi terhadap perubahan dan mempercepat adopsi data science di seluruh perusahaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan e-commerce itu menghadapi tantangan dalam mengelola kepuasan pelanggan, yang dimana merupakan salah satu faktor kunci dalam mempertahankan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Jadi perusahaan ini menggunakan analisis data untuk memahami preferensi pelanggan dan mengidentifikasi masalah dalam pelayanan pelanggan yang dapat diperbaiki. Jadi dengan menganalisis data interaksi pelanggan, itu mereka dapat mengetahui masalah umum yang dialami pelanggan seperti waktu respon yang lama atau ketidakpuasan terhadap produk tertentu. Jadi melalui penerapan analisis data dan machine learning, perusahaan ini mampu mempersonalisasi pengalaman pelanggan. Mereka mengoptimalkan layanan pelanggan dengan menawarkan solusi yang lebih cepat dan lebih relevan, serta merespon masalah pelanggan serta lebih proaktif. Jadi sebagai hasilnya, perusahaan berhasil meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan secara signifikan. Selain itu, data yang diperoleh juga digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih tepat kepada pelanggan yang membantu meningkatkan penjualan. Jadi kunci perusahaan ini adalah bagaimana perusahaan tidak hanya mengandalkan data yang mereka miliki, tetapi juga mengembangkan pendekatan berbasis data yang dapat merespon kebutuhan pelanggan secara real time. Jadi pendekatan ini memperkuat hubungan dengan pelanggan dan menghasilkan pengalaman yang lebih memuaskan. Pendekatan ini itu memperkuat hubungan dengan pelanggan dan menghasilkan pengalaman yang lebih memuaskan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan loyalitas pelanggan dan pendapatan perusahaan. Jadi ini menunjukkan bagaimana data science dapat diterapkan secara efektif untuk mencapai hasil bisnis yang konkret dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam industri kompetitif.
Jadi kesimpulan, data science itu sangat penting dalam bisnis karena membantu perusahaan memahami tren, kebutuhan pelanggan, dan mengoptimalkan keputusan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Jadi dengan menggunakan data internal dan eksternal serta alat seperti Python, eh, perusahaan dapat melakukan analisis deskriptif, prediktif, dan perspektif. Jadi penerapan data science seperti prediksi permintaan produk dan analisis kepuasan pelanggan membantu meningkatkan keputusan bisnis. Tantangan yang ada seperti kurangnya data berkualitas dapat diatasi melalui pelatihan dan dukungan manajemen serta membangun budaya berbasis data.